Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu siapakah Allah yang kita sembah itu. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, termasuk pencipta kita, manusia. Alangkah celakanya kita kalau sampai kita dibenci oleh Allah. Dan sebaliknya, alangkah beruntungnya kita, alangkah berbahagianya kita kalau kita dikasihi oleh Allah. Tetapi bagaimana caranya sampai kita bisa dibenci oleh Allah? Dan sebaliknya, bagaimana caranya supaya kita bisa dikasihi oleh Allah? Rasul Petrus menuliskan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Allah menentang, melawan orang yang congkak, orang yang sombong. Di dalam Amsal bahkan dikatakan Allah membenci orang yang sombong. Sebaliknya, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau saudara mau dibenci oleh Allah, mau ditentang oleh Allah, mau dilawan oleh Allah, jadilah orang yang congkak, orang yang sombong. Tapi sebaliknya, kalau saudara mau dikasihani oleh Allah, mau dikasihi oleh Allah, jadilah orang yang rendah hati. Mengapa bisa demikian, saudara? Karena orang yang sombong, orang yang congkak, itu biasa mengandalkan kekuatan sendiri, merasa dirinya hebat, merasa dirinya mampu, sehingga merasa tidak memerlukan Allah. Biasanya orang seperti ini akan menjauh dari Allah karena mereka merasa sudah bisa melakukan segalanya dengan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, orang yang rendah hati tahu bahwa kekuatannya tidak seberapa. Karena itu mereka selalu mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan, sehingga mereka dikasihi oleh Tuhan. Ini seperti yang ditulis oleh Nabi Yeremia di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan seterusnya, yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara, orang yang congkak, orang yang sombong, itu biasa mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan orang lain, dan biasanya hatinya menjauh dari Tuhan. Karena mereka merasa tidak memerlukan Tuhan, merasa dirinya sudah cukup kuat, sudah mampu, sanggup melakukan segala sesuatu. Orang seperti ini, Yeremia katakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Orang yang congkak, yang sombong, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan, itu seperti tanaman semak-semak yang terhidup di padang pasir, saudara. Pasti keadaannya tidak akan baik, saudara. Sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan, orang yang rendah hati, dikatakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kalau saudara mau dikasihani oleh Tuhan, jadilah orang yang rendah hati, orang yang mengandalkan Tuhan, sehingga saudara diberkati oleh Tuhan. Dan saudara akan seperti tanaman pohon yang ditanam di tepi sungai, yang merambatkan akarnya pada batang sungai, sehingga selalu mendapat cukup air, sehingga daunnya tetap hijau, tidak jatuh bangun, yang selalu menghasilkan buah, tidak berhenti menghasilkan buah, terus diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasih, sekali lagi, mari kita melihat diri kita masing-masing. Apakah kita orang yang ditentang oleh Tuhan, yang dibenci oleh Tuhan, karena kita orang yang congkak, orang yang sombong, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan, sehingga kita jadi orang yang terkutuk, orang yang tidak diberkati Tuhan, atau sebaliknya, kita jadi orang yang rendah hati, orang yang mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan selalu mengasihani kita dan memberkati kita, seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, yang tidak jatuh bangun, daunnya selalu hijau, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.